Ini lagi kawin gitu. nanti kau yang bayar. Ada Bramania, mantap. Mancing mania, mantap. Kembali lagi di Radio Torto.id, channel for Tortoise Keeper. Bersama gue lagi nih, mimpin Radio Torto, yaitu Raditya Hardanto. Di siang hari yang sangat panas ini, karena kita jam 2 siang sekarang ya bikin video ya. Jadi emang asli gersang banget. Sekarang gue lagi ada di sebuah tempat di daerah Jakarta ya. Ini adalah tempat yang udah happening banget sih. Udah banyak banget yang kesini, TV juga udah banyak yang liputan di sini. Karena ini adalah tempat yang merupakan markasnya puluhan tortoise besar. Ya, size jumbo. Di sini ada sekitar 70-an sulcata, dan di sini adalah bisa kita bilang ini adalah the biggest sulcata breeder di Jakarta. Gokil kan tuh. Kita bakal lihat banyak sulcata ntar di sini. Sulcata besar, sulcata monster, bro. Ya, kita bakal masuk ke dalam menuju ke tempat ini, ke breeder ini rumahnya, dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama ownernya. Let's go! Jangan lupa di komen dulu videonya, di like juga kalau misalnya suka, sama di subscribe biar terus berkembang channel Radio Torto ya. Kita masuk sekarang. Ciu. Assalamualaikum, selamat siang. Wih, sini dong. Bro. Halo. Ya, bos. Ini dia nih. Semua udah kenal kayak dia. Dia siapa ya? Wem. Dari apa nama akun lu? Urban Squad. Urban Squad Farm. Ya, jadi kita bakal masuk ke dalam menuju ke markasnya dia. Lu lagi ngapain nih, bro? Mau ganggu apa nih? Enggak, silahkan masuk. Masuk ya? Let's go, kita masuk. Keringetan it's okay lah, karena memang kita ke tempat breeder sulcata terbesar di Jakarta nih. Gila. Lu gimana sih dengan statement itu? Lu adalah breeder terbesar di Jakarta. Lu kayak merasa itu jadi beban, apa malah menjadi alasan lo untuk kembali pengen lebih gedein lagi atau gimana? Awalnya sih ya sebenarnya ya namanya kan kita bikin YouTube channel juga Iya, ya. iya. Gimana cara cari title tuh yang Iya. yang menarik Iya, lah iya, gitu kan, dan yang memang kalau kita lihat-lihat ya kan di Jakarta kan sebenarnya masih belum ada yang benar-benar fokus breed Iya benar, yang benar, setuju. yang masif ya. Mungkin kalau luar daerah banyak Iya. lah banyak sekali. Memang di Jawa apalagi ya, tapi emang kalau di Jakarta emang baru dia sih yang punya segede gini. Ya, Terus ya lebih motivasi juga. Motivasi, kan? Ya, betul. motivasi juga. Oke, ntar kita bakal ngobrol lebih lanjut sama dia tentang tempat ini. Kita mau masuk ke dalam dulu sekarang ya. Ini areanya sebenarnya ini rumah tinggal atau rumah? Sebenarnya Apa? ini pure tanah kosong jadi. Oh, pure tanah kosong. Kita bangun dari kosong. Lu bangun dari nol? Dari nol. Oke, tanah kosong emang lu bangun untuk tempat Iya, khusus hewan buat ini, tempat sulcata semua. Ada yang nginep sini? Ada. Oh, ada yang Kiper nginep. kita ada 2 orang itu. Lu nginep sini? Enggak. Bos lu nggak nginep sini, bro. Oh, jadi kiper lu standby di sini. Standby sini itu. Oke, jagain hewan-hewan. Iya. Oke, ini tempat ada dari kapan? Belum lama kan sebenarnya? Sekitar 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun, oh baru ya, 1,5 tahun. Baru. 1,5 tahunan ini berada, dan memang karena ini adalah yang terbesar di Jakarta, jadi OWM ini sangat laris banget. Orang pada kesini, artis-artis pada kesini, TV-TV pada kesini, bukan begitu betul? Betul. Nice. Oke, kita masuk ya. Masuk ke dalam. Ini apa namanya, antah berantah lah ya. Tanaman-tanaman segala macam. Terus set pintunya. Nah, kita masuk langsung dihadapkan dengan ini apa? AST atau CST nih? CST. CST. Ini iseng-iseng buat piara di sini main-main. Iseng-isengnya CST, bro. Common snapping turtle ini size berapa sih? 15? Lebih. Lebih? Lebih ya. Ribuan. Kalau lu tuh awalnya sebenarnya apa sih? Lu tuh emang tortoise keeper, apa lu reptile keeper juga, apa gimana awalnya? Awal mula sekali kayak 2009 itu sebenarnya malah mainnya lebih ke ular sama kadal ya. Oh, lu awalnya di situ? Awal di situ, nggak ada main tortoise sama sekali. Lu kenapa nggak jadi breeder ular aja? Breeder ular. Secara space juga lebih. Dulu kan sebenarnya mainnya ke sana ya. Iya. Habis itu seiring udah lulus kuliah, Ah. akhirnya
dan 2 minggu lah sebelum Dini lahiran, itu semua reptil yang aneh-aneh hilang semua. Karena ular yang 4 meter, 5 meter, kadal gede-gede, gitu kan. Ada bayi ya, jadi ya udah kita yang faktor ngalah itu ya, lah. faktor keluarga lu akhirnya lu jualin tuh semuanya. Semua jual bersih, baru lahirlah nih dari sulcata. Baru mulai dari situ. Baru mulai dari situ akhirnya lu suka tortoise. Iya. Oke. Jadi awal dari situ ya, karena faktor anak akhirnya dia meninggalkan hobi-hobi hewan-hewan berbahaya itu ya. Oke. Ini ada CST, ini buat main-mainan. Ya. Nah ini ada, ya apa sih, tikus. Ini tikus. Ini buat makan ya? Buat makan ular. Buat makan ular. Oh tapi masih punya ular sekarang? Di sini doang. Oh di sini. Di rumah udah nggak ada ya? Di rumah bersih. Ini ada ular. Di atasnya kalau dilihat ada ini red ear slider, kura-kura Brazil. Ini juga buat mainan dong. Ya. Lalu jual juga kan kalau ini? Enggak. Ini dari kecil? Enggak, semuanya? Ini 2 cm lah sebelumnya. Kurangan dari iya. 2 cm dari situ. Di atasnya ada ini asli ya? Itu asli. Asli yang sudah mati jadi diawetkan, jadi pajangan, pardalis sama ini sulcata yang mati di sini nih. Betul. Ini mati di pas sini. 2 bulan datang ya. Dari 2 bulan datang itu. impor ya. Udah mulai lemes-lemes ya. Oke. Akhirnya nggak selamat. Mas selamat. Akhirnya mati dijadiin pajangan di sini ya. Ini CB-annya nih. Sini. Nah ini nih, seru nih. Ini CB-annya. CB itu captive breed. Artinya yang memang lahir di sini. Wow. Ini lahir di sini nih, made in Jakarta, made in Indonesia. Ini baru usia seminggu ya. Seminggu? sama Oh iya? hari ini Baru banget ya? Baru banget. Oke, ini CB seminggu nih bro. Udah hampir rapet ya bawahnya. Iya, Tapi masih ada bekas dikit. betul. Tapi nggak lembek-lembek banget juga ya, plastron ya. Iya. Keras-keras sih. Untuk hitungan baru seminggu udah lumayan nggak lembek gitu. Gue punya yang 6 cm aja masih lembek sebenarnya. Yang punyanya kemarin Denny Calgur juga masih lembek. Iya, dari Calgur ada pardalis 7 cm masih lembek banget boy. Selembek ya. Ini oke sih. Ini hasil karya ini ya. Ini yang gedean. Ini import Afrika ya. Oh ini import Afrika. Wow. Oke, ini impor Afrika ya. Oke. Taruh dulu. Nah, kalau anak tortong mah pasti ini sayur wajib nih. Fumak to the rescue. Sayur fumak. Lu fumak nggak ini ya? Nggak nanam ya? Rumah enggak sih. Enggak ya? Lama dia. Susah ya? Iseng-iseng aja lah di Iya, belakang iya. itu. Jadi beli-beli aja lah ya kalau fumak ya. Rumah udah beli aja udah jadi. Nah, ini stoknya nih. Ini buat makan sehari. Apa sekali? Sekali. Sekali makan. Sekali makan. Lu berapa kilo sekali makan fumak? Sekali Tortolo. makan itu dia kurang lebih 60 kilo ya. sekali Wow. makan. Satu kali makan 60 kg fumak. Gila ya. Tapi kita mix, nggak full puma. Oh, lu campur sama yang Kita lain ya? campur, Buah-buah pelet segala campur macam. sayur pelet, buah rumput. Tapi mainnya tetap fumak ya? Ya, mainnya tetap pasti fumak ya? Ada selingannya fumak juga. Ya. Oke, lanjut. Ini apa nih? Ini kantor kita. Ini baru nih. Ya. Nah, ini baru jadi yang habis Ini renov. di renov. Kemarin belum ada nih. Lu kalau lihat videonya yang awal-awal belum ada nih kayak gini-gini nih. Belum ada. Ya, belum ada ya. Ya. Isinya apa nih? Ini jadi toko store kita buat online ya. Oh, siap. Wih, adem di sini. Nah, ini paling. Ada Om Will. Om Will. Ini juragan Ada juga partner nih. saya nih. Partnernya dia di sini ya. Oh, ini buat Ini buat online kita di Oke. Tokopedia, Instagram. Oke, ada lampu-lampuan, ada fitting, ada water dish. Settingan-settingannya. Ya, ini pokoknya aksesoris lah ya, vitamin-vitamin, kalsium, segala macam ya. Ya, semua buat kebutuhan. Pelet juga ada di atas, segala kebutuhannya di sini ada tersedia. Apa kabar, Om Will? Baik. Sip lah kalau begitu. Tempat ngadem di sini ya. Ya. Satu-satunya tempat ngadem di sini. Yang tadi baru intronya, kita baru masuk ke bagian-bagian depan rumah. Sekarang kita menuju ke inti dari markasnya si UM ini di dalam ya. Yuk, UM, kita masuk ke dalam. Nah ini lahan lapangnya. Kalau misalnya lu sering lihat YouTube-nya dia, makan-makannya di sini tuh di sini nih, areanya nih. Ini area tengah, lapang aja langsung, nggak banyak macam-macam ornamen. Ada dua gundukan buat air ya. Ya. Ya 2 kolam, terus di ujung tuh sebenarnya dulu ada cherry head deh. Dulu sebenarnya Lo emang mau coba nge-breed dulu cherry head? sempet mau ya, cuma kita dapetnya tiap nyari tuh kayak apa, size-nya masih 22, 23, jadi belum ready lah. Nanggung ya, nanggung. Size nanggung. Size nanggung. Jadi akhirnya lo nggak jadi. Akhirnya nggak jadi Akhirnya nggak jadi. kaktus ya. Ayo kita masuk ke area.
Jadi sebenarnya awalnya dia tuh ya kan gue sama lu pernah IG live kan kita Iya. ngomongin CH kan. Jadi emang dia rencananya dulu sempat mau nge-breed cherry head juga, tapi memang ternyata secara space belum siap ya, belum siap. Jadi akhirnya tempat yang awalnya disediakan buat cherry head ini berubah jadi lahan kaktus. Lihat tuh, ada kaktus, ada bunga sepatu juga, ada fumak juga lagi ditanam juga. Oke. Jadi cherry head tuh umurnya di sini nggak lama ya? 3 bulan ada? Lebih. Oh lebih, 6 bulanan ya? ada, 6 bulanan ya? Terus udah nggak ada semua. Jadi di sini cuma sulcata kalau torto. Apa ada torto Sulcata lain aja. di sini? Cuma Sulcata sulcata aja. aja, iya. Oke. Kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Ini rumahnya nih. Rumahnya 70-an. Berapa ya sekarang? 68, 70-an. Ya, 68 70-an sulcata size besar. Kita masuk ke dalam. Yuk. Kita masuk ke dalam. Inilah dia. Ini yang lagi megang kamera bini gua. Lo nggak apa kan? Waktu lo masuk ke dalam kena pasir. Yuk, masuk. Dah bang. Tuh. Inilah dia ayam yang begitu tersohor di sini. Ayam Afrika. Malah sukunya di sini. Kepala suku. Kayak ini nih. Sulcata-sulcatanya dari Wam dan juga Om Will. Ini adalah rumahnya dia ya, tempat tidurnya dia di sini. Ya. Tempat makan tapi bukan di sini ya, makan di luar Kan semua. di luar. Ya. Jadi ini tempat tinggalnya mereka lah, Iya. kecuali makan ya. Tempat telur, Tempat telur tidur. tinggal di sini. Oke. Masuk, areanya semuanya full pasir. Ini pasir apa sih Pak? Pasir bangunan apa? Ini pasir Bangka ya. Pasir bangka. Betul. Oke. Nyarinya gampang sebenarnya ya. Kalau Gampang pasir sih, beginian ya, gampang. bukan pasir yang khusus gitu-gitu bukan ya. Enggak. Yuk, masuk. Oke, kita lewat dulu. Sudah selesai sulcatanya. Lu berarti kalau sulcata lu itu semuanya hampir impor ya, Pak? Hampir, cuman Hampir yang semua kayak impor ya? gini-gini nih ya, yang piramiding tuh rata-rata CB. Iya, jadi emang kadang ngebedainnya tuh gitu ya. Kalau Iya. impor tuh enaknya adalah semuanya itu rata-rata karena dia emang di alam, jadi kayak secara apa namanya, secara badan kerapasnya lebih banyaknya small ya dibanding yang emang yang CB Mulus Indonesia. tapi bopak-bopak. Iya, itu dia. Nyari yang mulus tuh hampir susah kalau Susah. kalau kita impor ya, namanya juga dari alam kan. Oke. Ini area seperti ini. Ini harus ini lampu-lampu ya. Lampu, cuman kita nyalain total 5 aja sih, 5 titik. Malam aja ya? Malam aja. Hanya malam lampunya nyala buat penghangatin dia. Yang paling gede yang mana sih Pak? Dari segini banyak torto nih. Nah, itu tuh yang lagi jalan tuh. Oh itu jantan deh. Itu jantannya. Jantan ya. Ini paling besar di sini sekarang nih. Paling besar. Udah mau kawin deh. Ini jantan yang paling besar. Lagi mau kawin. Maju sini maju. Kita lihat. Oh bisa dari Saat sini juga masuknya prosesi tadi. kawin nya sulcata nih, jantannya pasti di atas karena secara size juga lebih gede jantan. Kalau untuk sulcata betinanya di bawah aja pasrah. Tapi emang media pasir tuh buat kawin bagus ya sebenarnya. Bagus, bagus. Paling bagus pasir buat Ya, kawin. kalau tanah itu kan kalau dia terlalu kering jadi keras juga. Dia nggak Oh, bisa gali oke. terus keluar. Ini kenapa jantan lebih bagus, lebih gede kan? Jadi Iya, dia bisa iya. nahan si betina tuh kalau dia Betul. lari. Kalau sulcata sebenarnya ada musim kawin nggak sih Pak? Maksudnya kayak bulan apa gitu-gitu ada nggak? Sebenarnya sih kalau musim kawin lebih ke sepanjang masa ya. Iya, Cuman iya. kalau untuk nelornya lebih ke musim hujan. Oh jadi kawinnya sebenarnya mereka setiap hari juga kawin Setiap hari pasti ya? juga kawin. Tapi nelornya musim Nelornya hujan. Musim hujan. Oh, Dari gitu. sekarang dong nih. Periode Ya, akhir tahun. deket-deket ini nih. Iya. deket-deket ini. Jadi bentar lagi dia bakal nelor nih, berarti banyak nih. Ya. Kalau itu kenapa tuh? Itu berantem? Nah, itu Apa berantem. mau kali kawinin? Oh ini berantem Kalau nih? jantan sama jantan begini penyakitnya biasanya. Berantem mulu. Dia adu ini ya? Adu apa? Pas good front foot Iya, itu iya, tuh. iya. Ya kalah yang ini dong. Iya, secara size jauh soalnya nih. Nah, ini yang kayak belum dinamain itu yang baru-baru datang semua tuh. Oke. Makanya kan size-nya Oh masih iya iya agak iya, ada nanggung, ya. nama-namanya ya. Yang penghuni lama tuh udah punya nama tuh. Punya nama, udah KTP udah keluar. Tapi emang harus pakai nama gitu ya biar lo bisa mengetahui ya. Ya, setidaknya Keras banget bro, dia kayak kenceng banget ngadu ya. Itu emang nggak apa-apa ya gitu. Oh my god, serem banget.
Tuh dia jantan itu dia beradu pakai bawahnya nih. Tuh pakai plaster di bawahnya. Jadi dia bisa beradu. Biasanya tuh yang beradunya jantan tuh yang memperebutkan betina, memperebutkan space yang dirasa punya dia. Penyakitnya teritorialnya itu. Iya. Tapi emang mereka emang begitu ya. Emang Betul. kalau udah size gede pasti akan seperti itu. Karakternya udah. Oke, jadi dari segini banyak sulcata lo di sini ini, lo gimana lo taunya kalau tuh berantem lagi tuh. Ini kecil paling galak nih. Si kecil paling galak ya. Lo gimana taunya kalau torto betina ini udah bertelur, udah ada telur, udah ada isinya. Itu lo gimana taunya, Pak? Biasanya sih dia otomatis badan lebih berat ya. Oh, oke. Terus sifatnya dia yang lebih suka mojok, lebih mulai gali-gali. Oh, jadi emang dilihat dari kebiasaannya dia ya. Ya, habitnya yang agak Tiba-tiba beda berubah itu, gitu ya. berubah. Lebih sering mojok, lebih Nafsu sering makan gali-gali, berkurang. nafsu makan berkurang. Ya. Jadi kan kayak ini nih udah mulai agak jam 3 nih, mereka nih udah mulai ngerti waktu sekarang di sini. Oke. Jadi Emang jam kalau- makan ya jam Kalau segitu udah ya. deket jam 3, karena mereka kan hanya bisa keluar dari sini. Oke. Nah, semakin Oh gitu, iya dia semakin padat. benar. Ini secara jam 2.51. Ya kita 8 menit 9 menit lagi menuju jam 3. Jadi mereka udah mulai tahu nih. Udah bisa ngantri Di sini dia. pintu keluar ya. Pintu Ini pintu keluar buat makan. Tuh, jadi lihat beberapa sulki yang gede ini udah siap mau keluar karena udah tahu jam makannya, bersiap untuk menerima makanan nanti jam 3 sore. Ini penjaga ketertibannya nih. Kayak kambing apa selem ya? Oke, kita kalau yang di bawah-bawah ini apa nih? Dia lagi ini apakah ini lagi mau bertelur atau gimana? Lagi ngadem Ngadem juga. dia lagi ngomong. Dok. Nah nanti kalau misalnya nih udah ada yang kelihatan dia bakal bertelur nih, WM. Udah kelihatan dia akan bertelur. Nah lu apakah lu karantina dulu dia, lu pindahin dari tempat ini apa gimana biasanya? Jangan dia biasa sebelum bertelur pun kan ngegali nggak sekali 2 kali ya, misalnya dia Oke. coba gali di sini Iya, dia nggak oke. suka dia pindah Oke. sampai dia ketemu spot yang dia udah suka, Iya. kita bikinin benteng, kita nggak akan pindahin mereka Bikininnya misalnya, pakai apa biasanya? pakai kontainer kita blok semua. Oh, lu blok. biar dia nggak diganggu dulu. Oke. Tapi di sini juga sebenarnya. Di sini ya? juga. Oke, jadi kalau pindahin gitu enggak ya? Ya, Oke. jadi fungsinya ada sudut-sudut ini ya begitu sih. Oh, Karena dia demen I di see. letter L, Iya, di iya, corner iya. dia demennya. Jadi kalau emang udah kelihatan dia akan bertelur, lu akan bikinin benteng, dia akan ngeblok. Misalnya di sini nih, lu akan ngeblok gini ya. Ya. Lu akan ngeblok, jadi sulki lain nggak bisa masuk ke area dia. Ya, nggak bisa ganggu. Fungsinya apa sih emang Pak kalau lu bikin benteng tuh biar kenapa? Biar dia gampang saat Karena sering digagalin, jadi kan dia namanya proses melahirkan itu Iya. kan nggak gampang ya, Iya, dia harus iya. ngeden. Kalau diganggu lagi dengan sulcata yang lain, bisa dia nantinya gagal nelor, bisa bending dan oke. sebagainya. Jadi emang harus disendiriin dulu gitu ya Harus saat disendiriin nolong ya. dulu. Oke, apalagi kalau sebanyak ini ya pasti kalau nggak dibentengin dia bakal Pasti dirusuhin diganggu, ya, pasti digangguin ya. Oke. Saya itu juga. Habis lagi kawin. Nanti kau yang Proses ayam. hybrid. Hanya di sini ada hybrid ayam sama sulcata, Bro. Cuman di sini, Bro. Kalau mobil mana ya? Lo paling apa yang mana mobil? Yang emang pegangan lo dari dulu? Oh ini. Ini, salah ternyata mirip. Tengok. Udah 5 tahun nih, Oh 5 tahun deh. dari 2015. Ini cewek cowok? Jantan betina. Jantan. Jantan. Front scootnya yang paling sadis sendiri, Iya. pakai vampir. Ini yang paling dihafal sama Om Will nih. Dari kecil kan. Dari kecil sama lo ini. Ini gimana? Dia tukang kawin, tukang ribut apa gimana? Karakternya dia? Apa kalem? Pas awalnya sih kawin terus. Pas awal kawin terus. Sekarang lagi stop kawin. Udah bosen. Tapi kalau sebenarnya dari hampir 70-an betina di sini lo yang produktif sering nelor tuh ada berapa sih? Kan pasti nggak semuanya produktif kan? Pasti ada yang belum lah, ada yang gagal mulu, yang produktif terus tuh ada berapa sih kira-kira? Oh 8 gitu. Ya ampun itu lihat. Iya, ini yang di ujung udah siap untuk menuju keluar. Dia mau makan sore udah hampir jam 3, jadi
Itu tuh, didorong-dorong. Iya, sampai hancur tuh. Oh gitu. Sampai hancur. Dia tenaganya gede, soalnya emang udah gede. Kuat juga ya? Kuat. Didorong lagi dari belakang kan tuh. Mau keluar dia jamnya jam makan. Tuh tapi kandang ini pernah ada yang dirusak sama dia nggak? Entah jebol kayak atau apa gitu. Ini kan Hevelnya musinya dua-dua udah pada patah semua. Itu udah patah. Terus patah tuh lihat tuh. Patah gini. Oh harusnya gitu. Jadi patah semua ya. Udah patah semua. Dihajar patah ya. semua. Oke. Karena emang sulcata gede tuh emang dia powernya ada banget sih ya. Powernya Barbar ya. Barbar. Jadi jangankan begini-ginian. Jadi emang kalau misal dia bisa hancurin ya hancurin pasti pot-pot. Kalau lu naruh pot-pot di kandang sulcata gede pasti hancur dia udah. Naruh tanaman pasti hancur, dimakanin, didorong-dorong. Taruh di rumah pompa hancur. Iya, semua tuh. pompa hancur. Pompa jetpam berpatah semua. Lu di rumah ada kura-kura? Nggak? ada. Oh, ada Cuman juga? nggak ada yang size gede lagi. Kecil. Hmm. Lu ada apa? Parda di rumah ya? Parda, Alda, Oh, ada juga lu ada ya? ada. Sulbino paling. Tapi Ngeri banget sedang-sedang. punya Sulbino bro. Lu gua nggak pernah lihat sih foto Sulbino. Nggak pernah ngepost ya? Oh pernah? Ada. Oh pernah. Ngepos. Size berapa? Cuman nggak dijual. Oh, nggak Jadi dijual. nggak Iya, ngepos iya. buat jual ya. Size berapa itu? 18. 18, lumayan ya. Tapi kalau lu sebenarnya lu paling suka ya selain lu adalah sulcata breeder di Indonesia, lu kalau soal selera lu paling suka torto apa? Aldabra sih. Lu Aldabra ya? Aldabra. Mau gimana juga tetap Aldabra sih emang pasti lu suka ya. Lu kenapa suka Aldabra? Segede karakternya juga Iya. bagus ya, tahan banting. Nggak ribet juga Nggak pemeliharaan. ribet dari baby ya. Nggak tahu ya kalau ada saya nggak pakai lampuan. Iya, benar. Oke, kan lu hitungannya udah berhasil nih untuk menjadi seorang sulcata breeder ya sama Will juga. Lu nggak ada rencana untuk ngebreed Aldabra kali? Jadi orang pertama yang berhasil ngebreed Aldabra di Indonesia? Tunggu menang lotre dulu. Apa parah nggak apa-apa. Kenapa Will? Kenapa lu nggak ada rencana untuk ngebreed Aldabra? Gitu? Kan lu udah berhasil di sulcata nih. Prosesnya lama juga. Lama. Mature kan 25 tahun. Iya, nggak salah tuh. 25 tahunan betul. Dan size-nya pasti udah gede banget. Dan nggak ada yang jual juga yang gede-gede tuh. Iya, lo harus skip dari Udah sekarang kalah, ya. udah kalah waktu juga. Kalah waktu. Kitanya keburu tua, baru bisa nge-breed gitu Iya. ya. Nah itu faktor-faktor yang sebenarnya kenapa Aldabra tuh di Indonesia nggak ada breedernya, kenapa harganya terus stabil ya karena itu di Indonesia kalau mau nge-breed kan cuma 5 tahun. 5 tahun udah siap gitu Iya. kan. Kalau Aldabra tuh lu harus 20-25 tahunan dan secara size gede banget. Jadi lu butuh tempat yang jauh lebih besar daripada ini. Iya. Ya bisa 60-an Kaget cm dia gua. baru siap Enggak. siap nikah. 25 tahun kan kalau kita sekarang umur 30 udah 50 tahun udah. Aki-aki kita baru Anak lah yang bisa lah ya. Iya, kita diturunin. Kalau lo Will, lo paling suka torto? Kalau secara pribadi lu ya? Aldabra juga. Aldabra juga tuh. Aldabra mania, mantap. Mancing mania, mantap. Lo punya Alda tapi di rumah? Ada. Berapa senti? 3 Udah gede, 30-an. 29. Udah lapar semua. Oke. Oke, lagi mulai dipersiapkan untuk makan sorenya di sini. Tuh, udah di set. Makanan-makanan udah dipersiapkan. Areanya juga udah di set dulu. Akan siap dibuka sebentar lagi. Ini area makannya dia nih. Ya. Kalau emang punya sulcata yang jumlahnya banyak dan size gede, emang udah harus siap dengan makanan. Karena makanannya pasti udah banyak banget. Jadi harus dipikirin juga selain pasti kita harus siap pos untuk makanan, juga area yang luas untuk mereka bisa mobile. Nah sekarang kita bakal membuka apa ini namanya? Gerbang yang berisi puluhan sulcata untuk siap makan. Ayo maju dong. Aduh. Momen-momen terbaik nih buat kita nih ngeliat sulcata makan. Ya Allah. Sabar bro. Gue tingkat nih. Oke, inilah dia momen-momen yang begitu berharga nih saat kita melihat torto kita makan tuh paling enak tuh. Itu best part tuh. Lihat ya. Surga bro ini bro. Surga bro. Lo berarti makan sehari 2 kali ya? Sehari makan 2 kali. Sehari 2 kali ya. Makanannya ada fumak,
ada daun-daunan liar gitu, biasanya juga dikasih rumput. Nah sebenarnya Wem untuk sulcata betina itu sekali nelor tuh berapa telur sih? Paling dikit sekitar 15-an ya. Paling dikit tuh 15. Semua jadi. Biasa 70-80% Oh, sih sekarang. jadi dari 15-an telur yang mereka keluarkan jadinya 80%-an. Ya, Oke. ya, awal sih enggak ya, awal bereksperimen dulu sampai Iya, iya. dapat ya, Sampai lo ketemu flow-nya gimana gitu ya. Setelahnya sekitar segitu. Oke. Dia biasanya bertelur itu periode musim hujan gitu kan, berarti akhir tahun gitu. Iya. Setahun berapa kali bertelur biasanya? 3-5 kali. Oh banyak juga ya. Banyak. Setahun tuh bisa 5 kali mereka Biasanya kalau bertelur. bulan ini telur, bulan depannya biasa ada lagi. Bulan depannya ada lagi. Oh gitu, bisa di bulan yang misal dia bertelur September, Oktober juga, Iya. November juga gitu. Iya, biasa Oh, gitu. oke. Itu di betina yang sama kayak gitu ya? Ya, karena dia kayak kawin sekali bisa nelornya 5 kali gitu. Oh. Jadi kan makanya misalnya nih beli satu dia udah nelor, kita bawa dia sendiri, Iya. kita bisa nelor juga karena memang panjang punya dia. Oh ininya. gitu. Jadi bisa sampai 3 bulan 4 bulan masih bertelur Masih juga. bisa. Oke. Oke. Nah, saat itu telur netes ya, dari mulai netes sampai dengan akhirnya keluar tuh baby, berapa lama tuh prosesnya? Sekitar 100 hari ya. 100 harian, 3 bulan 90 lebih. sampai 120 hari. Oke, 3 sampai 4 bulan lah ya prosesnya. Itu lu via inkubator gitu. Via inkubator. Inkubator. Di sini juga. Di rumahnya Kowil, Oke, bukan di sini ya. bukan di sini. Jadi berarti dari kalau telurnya udah netes, lu ambil dari sini dibawa ke rumahnya Kowil gitu. Ya. Di situ diremin sampai 3 sampai 4 bulan di inkubator. Ya, di inkubator. Oke, kalau udah suasananya selesai makan nih, setengah jam setelah tadi dilepas, keadaannya udah mulai gini nih, lihat tuh. Jadi yang udah kenyang bisa masuk ke dalam kandang lagi, ada yang ngadem di sini, ada yang berendam, minum, ada yang masih lanjut makan juga. Jadi keadaannya kayak gini nih setelah prosesi makan setelah setengah jam berjalan. Oke, kita masih sama Kowil sama Owem. Lu sebenarnya di sini setiap hari nggak sih? Kalau gua sih hampir tiap hari di sini. Hampir setiap hari. Kalau lu Wem? Seminggu 2-3 kali sih. Dua kali. Karena kan dia dekat banget dari sini rumahnya. Oh, dekat rumah lo di sini. Oh. Oke, nah sebenarnya ini tuh lo udah menjadikan ini sebagai main bisnis lo apa gimana? Belum ya. Ini belum sebagai main. Belum. Tapi akan seperti itu. Semoga Wih. 3-4 tahun lagi. Target 3 sampai 4 tahun lagi. Ah, Oke. Nah, waktu ya. tunggu waktu. Nah, sebenarnya goals lo apa sih untuk usaha breed ini tuh apa yang mau lo kejar, atau lo pengen nambahin jumlahnya lebih banyak lagi, atau lo mau gedein nanti areanya apa gimana? Banyak poin. Gimana Wem? Lo goals lo apa Wem untuk tempat ini Wem? Goals sih ya, cita-cita mah banyak lah ya, pengen ekspansi lagi, mungkin Iya. ya lahan yang lebih besar. Lahan yang lebih besar ya? Ya gimana ya, kan sekarang kalau kita lihat kan import itu kan megang porsi banget ya. Iya. Jadi ya berarti kan masih banyak peluang juga. Betul. Ya semoga ya nggak ngomong spesifik gimana Iya, sih iya. ya, cuman ya semoga ya bisa lebih Berkembang produktif ya. lah ya. Kalau lu sejauh ini berarti hasil CB lu itu dijual ke seller di Indonesia aja? Lu belum ekspor keluar belum? Belum. Oh belum ya? Ada rencana ke sana nggak tapi? Mungkin belum ya, Belum karena ya, kan selama ininya kita import berarti kan harga masih belum Betul. masuk ya. Gitu ya. Dan demand Indonesia juga masih tinggi sebenarnya akan sulcata gitu ya. Tuh. Jadi walaupun sebenarnya udah mulai banyak breeder di sini, masih tetap impor paling banyak ya numbers saya. Kalau untuk barang masuk. Menurut saya mungkin 80% masih mengandalkan Wah, gede ya? import ya. Oke, selain sulcata, mungkin lo ke depan punya rencana jenis apa yang mau lu breed juga, atau lo mau fokus ke sulcata aja karena udah mulai kebayang nih bisnisnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Sementara ini mungkin sulcata dulu ya, mungkin 3 Sulcata dulu. sampai 4 tahun lagi ya masih fokus ke sulcata. Sulcata dulu ya. Anjir. Maaf. Kameramen gua keinjak. Sakit. Apa? Digigit. Kena Injak. jumbo ya. Yang gede lagi diinjak ya. Oke. Jadi lu plan 3 sampai 4 tahun lagi ini bakal jadi lebih gede, udah mulai jadi main bisnisnya lu berdua. Nah, sejauh ini tapi gimana nih? 1,5 tahun berjalan sesuai rencana apa gimana? Sudah lumayan lah, udah mulai mendekati target. Udah mulai mendekati target. BP udah?
masih jauh. Masih sekali. jauh. Tapi lumayan. Tapi lumayan. Ada progres. Ada progres ya. Tapi ini tempat ini tuh emang lu berdua ya? Emang lu berdua berpartner gitu ya? Nggak ada lagi yang lain kan? Cuma berdua ya? Iya. Iyalah berdua aja lah. Kalau bisa berdua ngapain rame ya? Istri setuju nggak sih? Nah tuh. Gua penasaran. Pertanyaan dari istri tuh. Lu udah berkeluarga? Udah. Ada anak? Ada. Ada. Anak berapa? Satu. Anak satu. Lu udah berkeluarga, udah punya anak? Satu. 3. Oh 3. Justru kalau gua sebenarnya bini gue tuh baru mulai oke kalau gue beli torto, oke kalau gue melihara, oke kalau gue harus ada waktu buat ngebersihin kandang segala macam baru. Iya dari gue ngekip torto 8 tahun tuh kayak baru setahun 2 tahun terakhir lah. Dia baru, ya deh oke deh. Sama laki gue tuh yang masuk gituan gitu loh. Awalnya tuh dia nggak masih games deh. Kalau lu gimana? Dengan keluarga dengan bini? Kalau bini sih support aja ya. Tapi pas bikin farm ini dia agak kaget. Oh. Soalnya kan modelnya lumayan besar, cuma menghasilkan nggak nantinya. Iya. Dia di situ ragunya. Ragunya di situ. Tapi dia support karena emang udah kelihatan ada cuannya, dia support. Iya, sekarang support sih. Kalau lu kan? Ya karena awal pertama main jual beli kan ya sering kayak beli terlalu banyak, masih keteteran. Iya. Awal-awal sih dia makan nggak setuju ya karena pernah kejadian beli 10 mati 9. Aduh. Karena masih belum benar-benar keurus lah gitu. Tapi itu pasti semua pasti pernah mengalami ya, kalau seller Pasti. nggak mungkin lah kita beli itu nggak pernah mati itu nggak mungkin. Tapi setelah itu Ya kesininya jual dia udah mulai ada menghasilkan ya dia support ya. Support. Farm ya selama kita masih bisa penjelasan ya. Karena jujur target sih ya memang ini jangka panjang. Dalam arti ya kalau bisa ya ini jadi topangan kita dari tua sih. Iya, Target iya, saya iya, itu iya. sih. Gitu. iya. Tapi seru sih hari tua melihat farm, ngasih makan hewan, Iya, gitu kan. Maksud gue itu juga salah satu hal yang pasti diimpikan oleh banyak keeper di luar sana ya. Oke, terakhirnya sebelum kita pamit dari farmnya mereka berdua, lu punya tips nggak nih buat mungkin yang lagi nonton teman-teman kita di luar sana yang baru mau mulai, ya dia baru mau mulai untuk nge-breed sulcata. Yang penting ya jangan menyerah sih ya. Namanya untuk itu kan faktornya kan banyak gitu ya. Ya intinya tetap Gagal mah pasti lah ya. konsisten, ya jaga mungkin terus awal-awal mungkin udah seneng nih nelor tiba-tiba yang infertilnya banyak banget ya jangan menyerah karena kita awal-awal pun infertil itu banyak Iya. faktor kayak gudang Iya. suhu tinggi dan sebagainya ya tetap fight aja terus gitu ya. Tinggal masalah waktu menurut saya. Karena sebenarnya melihat nge-breed sulcata tuh nggak sesusah itu ya ternyata ya. Susah-susah gampang Susah ya. gampang ya. Dibilang gampang enggak, dibilang susah sekali. Harus praktek Tapi dulu. harus dicoba ya, harus Intinya dicoba ya. harus Coba. Kalau teori lu bisa lihat di YouTube banyak, di forum-forum semua banyak. Itu kalau lu belum nyoba sendiri tuh belum rasain tuh sensasinya ya. Dari lu? Dari gua kalau mau ngebreed beli yang nanggung kayak 30 cm. Oke. Kenapa? Lu kenapa menyarankan beli yang nanggung? Soalnya yang kita pelihara sendiri tuh lebih sehat, lebih ada nutrisinya, Ya. lebih cepat mature-nya. Oke. Lebih cepat mature-nya daripada yang Daripada kita yang beli langsung udah gede gitu ya. Jadi lumayan investasi juga. Itu bagus tuh. Ah. Tuh buat yang lagi mau nge-breed tuh belilah size nanggung. Nanggung 30 cm. Kita gedein dulu dikit gitu kan, kita kasih makanan yang bagus biar dia gedenya strong, akhirnya suka kawin. Iya, Nah, begitu. itu yang penting. jujur impor kita yang 50 sentian malah kopong-kopong enteng-enteng, Iya. nggak ada nutrisinya, nggak ada apa gitu. Nah, akhirnya juga nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Makanya kan ini kita mulai rollingan dari WC ke KB nih. Iya. Awas di belakang. Iya. Oke. Tapi dari segitu banyak lo kebanyakan WC apa CB? Dari 70-an Tetap Secara masih persentase? banyakan WC-nya. Masih banyak WC-nya? WC itu yang impor ya guys. Oke. Sip. Kalau begitu thank you banget buat teman-teman udah nyempetin kita buat mampir ke boleh sini juga. ngambil torto. Akhirnya setelah sekian lama gue janji mau kesini akhirnya baru bisa hari ini kita mampirnya. Thank you udah ngelihat tadi gimana proses dia makannya, kita ngelihat kandang di dalam, kita ngelihat semua yang ada di farmnya mereka berdua ini. Kalau mau beli di mereka silakan dicek di Instagramnya apa? Urban Tortoise 2 Urban Tortoise 2 dan Sobat JKT. Torto Squad JKT ya. Urban Tortoise 2 dan Torto Squad JKT. Yang lu jual tapi nggak size gini ya?
Enggak ya, bukan yang gede-gede. Jadi kalau mau cari baby, mau cari anakan, silakan dicek di situ ya. Dan juga di subscribe di YouTube lo apa? Ini Urban Squad Channel. Di subscribe ya guys. Jangan lupa AdSense ditonton guys, buat kasih makan mereka ini. Gua sampai apa loh. Saya bilang kalau begitu, thank you banget buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini biar terus berkembang ya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Terakhir, kalau gue punya salam bro. Namanya salam jalur lambat. Ya. Salam jalur lambat gitu ya, kita ngomong ya. Yo, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jalur lambat.